Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, hamidan wa musalliyan wa musalliman. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, bil khusus sahibul wasilah akhi fillah Kiai Haji Isran Husain, Kiai Haji Subhan Hashim, pengurus forum silaturahmi, komunikasi dan silaturahmi Masjid Musholla Komplek Pertamina yang dipimpin oleh Kiai Haji Ajat Sudrajat, DKM Shola An-Nur Bapak Haji Supriyatno, Akhifillah Dr. Ahmad Bukhari, dan seluruh pengurus Masjid Musholla yang tergabung dalam forum, serta seluruh jamaah hadirin hadirat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu saudara sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dipertemukan dalam forum yang baik ini, dalam perkumpulan orang-orang ahli ibadah insyaallah. Karena yang kumpul adalah orang-orang yang memang aktif di masjid dan di musholla. Dan jangan dikira kumpul yang sederhana semacam ini kecil, manfaatnya besar sekali, efeknya juga luar biasa ya. Kalau ibarat HP itu, ini saat kita ngecas, kudu dicas terus Pak. Kalau enggak lowbat, iman juga lowbat itu urusannya. Karena daya tarik kehidupan dan pola kehidupan yang selalu berubah dan bergerak, dan daya tarik dunia yang seringkali menggoda, menyesatkan kita, membuat kita lalai. Dan pada prinsipnya tidak ada yang paling penting dalam kehidupan di dunia ini bagi kita semua dalam perspektif keimanan. Itu cuma dua sebenarnya. Satu, aspek ibadah kita kepada Allah. Yang kedua, aspek relasi kita dengan manusia. Hablum minallah dan hablum minan nas. Yang sekarang ini, dua poin ini menjadi persoalan dalam hidup. Bagi orang yang mengamati perkembangan dan perubahan masa, dari waktu-waktu, dari masa ke masa, ini terjadi pergeseran nilai. Iman kita itu, kalau bahasa orang kampung saya, ayang-ayangan. Apa ayang-ayangan Pak? Angot-angotan. Ya begitu, naik turun. Kadang lagi bener, romannya kayak bener banget gitu. Ini kalau ngaji begini nih, kayak orang bener semua kita. Kadang di luar pengajian, pola pikirnya udah beda lagi. Kalau di sini pola pikirnya tuh masih terbangun, targetnya jelas tuh sorga gitu kan gitu. Kalau di luar udah nggak ngomongin sorga lagi itu, lain sudah. Apalagi dominasi kehidupan sekarang kan terkendali, ya dikendalikan oleh pihak lain. Sehingga keislaman kita itu kelihatan hari ini. Islam tuh ada di masjid, Islam ada di musholla, Islam ada di pesantren, Islam ada di madrasah. Tapi di pasar, di jalan, di kantor, nyaris Islam tuh hilang. Ini saya maksud dengan pergeseran, dan ini yang melemahkan kita kaum muslimin dalam percaturan global. Dulu umat Islam nggak banyak, sedikit, tapi mampu melumpuhkan dan meruntuhkan kekuatan besar. Tapi setelah umat Islam banyak hari ini, ya kata Nabi, antum kathirun walakinnakum gusa ka gusa is-sayl. Nanti di masa itu kata Nabi, jumlah umat Islam itu banyak, tapi banyaknya kamu tidak lebih bagaikan buih di lautan. Kenapa? Kita tidak ajak memegang agama,
tidak ajak betul, tidak istiqomah dengan prinsip agama kita. Ini kalau saya meminjam istilah orang Pandeglang nih, ini bahasa kerennya namanya the structure of existence. Bahasa Pandeglang atau bahasa mana itu? Kadang-kadang kita yang ustadz-ustadz ngaji kudu punya juga istilah-istilah begitu biar nggak kelihatan ketinggalan banget begitu. Padahal mah boleh ngapalin berapa lama. Itu pergeserannya ketika Rasulullah dan para nabi dulu, intinya kita kait Rasulullah sajalah, itu membawa prinsip kehidupan dan pola kehidupan yang terstruktur rapi, di mana yang namanya Tuhan, agama, ya, agama mengajarkan kita bertuhan, dan segala sesuatu yang terkait dengan agama itu urusannya kita dengan Tuhan, dan target kita adalah wusul ilallah, sampai kepada Tuhan. Ya, istilahnya kita sederhanakan, bahasanya kita ingin mendapatkan ridho Tuhan, sehingga kita akan ditempatkan di tempat yang Allah ridho, yaitu sorga. Mau kan Bu? Mau. Mau semuanya mau ngomong sorga, bener. Itu nomor satu. Itu semua yang terkait dengan Tuhan, yang terkait dengan agama, praktek-praktek agama itu ada di skala prioritas dalam hidup. Sehingga kemudian di sana tercermin dari perilaku orang yang mengamalkan agama, berani berkorban apapun untuk mencapai itu. Ketika berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka dengan kaum muslimin, menyerang kaum muslimin, bangkit orang Islam dengan semangat jihadnya. Yang dipertaruhkan bukan lagi cuma sekedar mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, harta, nyawa. Nyawa sudah taruhannya, siap. Karena yang ditarget jelas, yaitu Allah, ridho Allah. Baru prioritas yang kedua, manusia. Kita mesti membangun relasi yang baik dengan sesama manusia. Tuh bahasanya kita harus silaturahmi, menyambung komunikasi, dan memang di situ nanti diukur baik buruknya Islam kita. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia orang yang hidupnya banyak bermanfaat bagi orang lain. Artinya ada nilai kemanusiaan yang diajarkan oleh agama, dan Islam punya istilah sendiri. Ada idiom dalam Islam namanya silaturahim, hubungan kasih sayang. Relasinya berdasarkan prinsip kasih sayang, menumpahkan sayang kita kepada sesama, memberikan perhatian kita kepada sesama, bukan dengan kata-kata tapi dengan perilaku yang jelas, memberikan kemanfaatan berguna hidup kita bagi orang. Betapa beruntungnya orang kalau dia mati, orang kehilangan dia karena ingat dengan kebaikan-kebaikannya, sehingga tanpa disuruh orang dengan sukarela mendoakan dia. Betapa sialnya orang yang hidupnya tidak manfaat bagi orang lain, dia mati aja nggak tahu orang disebut namanya, masih hidup. Tuh, pernah dengar begitu? Saking kagak ada peranannya. Dekat rumah si Hanu masih hidup dia. Allah yang lebih apes sama, karena saking jahatnya sama orang, begitu dia mati orang syukuran. Boro-boro mati didoain orang, masih hidup aja disumpahin mati sama tetangganya, karena saking tidak berguna, bahkan dia mengganggu. Itu Ibnu Hajar al-Asqalani sampaikan, khaslatani la syai'a afdal minhuma al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Dua perkara, tidak ada perkara apapun yang lebih utama diberikan dua hal ini. Yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua memberikan kemanfaatan kepada manusia. Wa khaslatani la syai'a akhbathu minhuma asyirku billah wa durru lil muslimin. Dua perkara yang tidak ada apapun lebih buruk dibandingkan dua perkara itu, yaitu kemusyrikan dan mengganggu sesama. Poin nomor 2 bicara Tuhan, bicara manusia. Yang ketiga baru karya manusia. Ini manusia berkarya dan karyanya digunakan bermanfaat untuk apa? Menopang kehidupan, membawa kemaslahatan. Bahkan yang paling tertinggi adalah digunakan sepenuhnya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baru yang ketiga, alam keempat, alam semesta, kelimpahan yang Allah beri ini sepenuhnya kita gunakan sebagai sarana menuju kepada Allah. Ini yang kemudian membuat Islam mampu mengalahkan seluruh kekuatan apapun di dunia ini. Sampai perang salib 200 tahun Pak, kurang lebih perang salib itu, dalam beberapa angkatan semua kekuatan yang ada di Eropa turun menyerbu kaum muslimin. Simbolnya adalah ingin penguasaan Baitul Maqdis. Gagal mereka. Akhirnya para pemikir itu berpikir apa sesungguhnya amunisi terkuat kaum muslimin, sehingga dengan kekuatan dan cara pun nggak bisa ditundukkan kaum muslimin itu. Mereka pelajari itu. Dan dari perang salib yang mereka kalah dan tidak berhasil agendanya, mereka pulang tidak dengan tangan kosong, tapi mereka pulang dengan oleh-oleh yang sangat berharga. Mereka baca ini semua dan mereka terapkan di negeri mereka. Cuman saat diterapkan dia nggak bisa bawa Islam, Kak, karena di sana udah ada agama lain. Tapi pada kenyataannya berbenturan, sehingga ada konflik antara kaum rohaniawan, kaum agamawan dengan kaum intelektual. Itulah yang kemudian kita tercatat dalam sejarah seorang ilmuwan populer, Galileo Galilei, dihukum oleh pihak gereja. Tapi ini tidak bisa terbendung intelektualis manusia. Sebagaimana di Islam itu intelektual berkembang dan mereka kembangkan, ternyata berhasil mereka mengembangkan. Inilah era baru kehidupan modern. Mereka yang pegang itu. Ketika dunia Islam sudah semakin lemah dan melemah, puncaknya adalah keruntuhan Daulah Utsmaniyah, dan sebelum Daulah Utsmaniyah di Eropa sudah masa pencerahan, Renaissance, dan mereka sudah berhasil mengembangkan teknologi mereka. Ini disebut dengan era 1.0. Mama tahunnya 3G. Itu ada urutannya tuh, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, sekarang 5.0. Itu semua ditandai dengan perubahan era kehidupan. Dan karena memang doktrin agama tidak nyambung dengan ide-ide intelektualitas, akhirnya di sana berkembang paham sekuler, namanya memisahkan agama dari ruang publik. Dikaplinglah agama itu kemudian, tapi yang berkembang itu tidak terbendung, itu namanya kekuatan intelektual manusia berkembang terus. Mereka mampu mengembangkan teknologi dari mulai mesin industri, mesin uap dan sebagainya. Dan dari situ mulai era penjajahan. Masuk 2.0, ditemukannya listrik, sampai kemudian diketemukannya komputer. 3.0 diketemukannya internet, 4.0 diketemukannya digital, dan sekarang 5.0. Nah, pola kehidupan ini berubah. Agama tidak lagi menjadi penting. Bahkan penggagas sekularisme di Eropa itu, salah satu tokohnya itu yang nama Nietzsche itu mengatakan God is dead. Tuhan sudah mati. Makanya kita nggak khawatir, Pak, serbuan dari dunia barat. Mas, santai aja, Pak. Di gereja udah nggak laku. Tuhan dianggap udah wilayah privat, nggak penting. Umat Islam udah pada beli tuh, gereja dibeli Muhammad Islam di Jerman, di mana dibeli kaum muslimin, di Inggris, Prancis, oh tenang, udah dibeli, orang nggak ada yang masuk. Ini kan alhamdulillah kita musola aja penuh segini. Cuman aki-aki mulu, aki-akinya mati, siapa yang ngisi nih? Jangan-jangan tersama lagi kayak dia gitu. Nah, ini saya bilang tadi berubah, struktur kehidupan berubah, karya manusia sekarang itu menempati urutan pertama. Betapa hidup manusia hari ini sangat bergantung kepada teknologi. Ngaku atau nggak ngaku, Pak, hari ini hidup kita tuh selalu betul-betul mengandalkan itu. Ibu-ibu masak itu sekarang kalau listrik mati kelimpungan, betul? Nggak masak tuh bini. Mandi juga kagak kalau listrik putus. Bagaimana? Airnya nggak keluar. Dan yang paling nyata sekarang tuh HP tuh. Itu HP udah kayak Tuhan hari ini. Nih. Orang lebih repot ketinggalan HP daripada ketinggalan bini.
Ayo coba, bini ketinggalan lagi kondangan, kita terus pulang, coba HP mah balik. Pokoknya sekarang nggak megang HP, mati gaya kita. Mati gaya, udah orang pada main HP semua, kita melotot sendirian, gak ada temen. Betul. Ini juga mempengaruhi pola silaturahmi, itu terpengaruhi juga. Sekarang orang deket, tapi ini ngobrol sama orang di mana, ini ngobrol di mana, kagak nyambung, cengar-cengir doang. Betul. Kongkoh berlima, emang semuanya terlibat tuh 5 orang? Kagak, Pak. Dekat fisiknya, jauh hati dan pikirannya hari ini terhalang oleh teknologi itu. Tuhan di mana? Kalau konsep barat sudah hilang, udah nggak penting. Di Islam kita masih penting, cuman itu tadi ada unsur-unsur penduaan agama kadang tidak ditaruh di poin awal, di poin utama, tidak jadi tujuan hidup kita ini. Tapi kesenangan dunialah, segala sesuatu kita gunakan hanya untuk meraih ambisi-ambisi duniawi kita. Itu yang bergeser nilainya. Maka ini harus menjadi perhatian serius bagi kita. Menapaki makna iman yang disebut iman istiqomah itu yang model mana? Jangan kita menghadirkan Tuhan hanya pada masa-masa tertentu. Kita kan hari ini Tuhan tuh hadir kalau kita lagi kepepet. Tuhan ada waktu kita punya hajat. Tuhan ada saat kita lagi bangkrut. Coba lagi jaya, jarang orangnya, Pak. Tuh udah bangkrut, udah susah, baru teriak, ya Allah, ya Allah, tolong ya Allah, hambamu ini. Dan susah ngaku hambamu. Dan senang aja, nyengger aja sendiri, nggak mau tunduk aja, nggak mau sama Allah dia. Demi apa, Pak? Targetnya dunia saja. Otaknya hanya mikirin dunia. Dari hari ke hari itu otak disibukkan hanya urusan, hatinya penuh dengan urusan dunia. Maka tauhid yang benar itu apa? Keluarkan seluruh apapun di dalam hati kita. Keluarkan semua kebesaran-kebesaran makhluk, termasuk kita anggap duit itu penting, jabatan itu penting, keluarkan dari hati kita, masukkan satu-satunya yang paling bernilai. Apa? Iman kepada Allah. Baru kalau begitu nggak bisa digoyahkan itu. Kalau udah kayak begitu ntar mati itu insya Allah didampingin malaikat itu. Oh, ayatnya begitu. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, lalu dia istiqomah dengan prinsip itu, maka saat kematiannya Allah turunkan malaikat untuk mendampingi dirinya, dan malaikat itu sambil mengabarkan kepada dia, bergembiralah kamu dengan surga yang Allah janjikan. Begitu. Dan itu saat-saat genting nanti. Ini belum genting-genting amat, Pak. Nentar saat Israel nyampe itu genting. Genting. Karena setan akan kerahkan seluruh pasukannya. Ini yang begini mah setannya setan perumputan doang dikirim. Dan kadang-kadang model kayak bapak ibu doang nggak digodain lagi sama setan. Namun udah rajin ngaji nggak digodain sama setan. Setan tahu bakal gagal, orang pada demen ngaji gini, nggak digodain, nggak dilarang. Udah berangkat. Cuma ntar di tengah jalan atau di tempat pengajian atau pulang, setan bilangin, emang lu doang yang paling bener, emang lu doang yang paling soleh. Lihat tuh orang kampung mah jarang yang rajin ngaji kayak lu doang paling bagus. Muncul ujubnya dia, rusak lagi imannya. Nanti saat mati lebih serem. Semua setan tuh ngumpul, dan dia hadir dalam wujud orang-orang yang kita kenal dan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita hormati. Bukan setan yang matanya melotot, giginya bertaring, bukan. Nanti dia hadir dalam wujud bapak ibu kita, hadir sebagai guru kita, orang yang kita cintai, orang yang kita percayai. Wujudnya hadir di depan kita dan membisikkan kata-kata untuk kita segera mengingkari Tuhan, murtad dari Islam. Jangan kau ikuti, itu jalan yang salah. Bapakmu udah ngalamin, nih aku gurumu sudah ngalamin. Tinggalkan Islammu, tinggalkan keyakinanmu. Itu setan membisikkan di saat kita tidak berdaya saat itu. Itu saat kritis.
Dan saat itu orang-orang yang punya iman yang istiqomah, Allah turunkan malaikat untuk mendampingi kita. Aman gak kira-kira? Aman. Nah, kalau sekarang Tuhannya hilang-hilangan bagaimana? Itu urutan pertama, itu nggak boleh kita kalah itu. Jadi kita pentingnya ngaji, pentingnya hadir senantiasa ke masjid, ke musola, kumpul dengan orang baik. Itu poinnya di situ. Agar tetap itu menjadi tujuan utama hidup kita. Karena bicara dunia dan seluruh kesenangan dunia ini semua penuh dengan tipu daya. Yakin nggak? Tapi ketipu nggak kita? Udah dibilangin dunia itu tipu daya, tapi demen banget ketipu. Demen. Entah udah ketipu, baru sadar. Itu pun ya kadang-kadang begitu. Allah udah cegat nih semua ini, Pak. Pola pikir kita udah dicegat sama Allah. Orang tuh ketika dia mati, ya, hatta idza ja'ahumul maut qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan lagi kami ini ke Rempoa, apa namanya ini? Keranji. Balikin saya ke Keranji ya Allah. Mau ngapain? La'alli an a'mal salihan fi ma taraktu. Mudah-mudahan saya bisa melakukan apa-apa kewajiban yang dulu pernah kami tinggalkan. Kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ngomong doang. Itu mau ucapan kemarin gue udah berkali-kali udah ngomong begitu. Kemarin waktu bangkrut mah bilangnya begitu. Entar kalau udah pulih lagi, dia mau rajin ngaji, mau rajin sedekah, duitnya nggak mau dibuat nyawer lagi kayak kemarin-kemarin gitu. Begitu usahanya pulih lagi, ya nganceleng aja lagi. Kemarin main bola mulu, kakinya ke batang, sampai patah. Begitu sakit dia bilang, ya Allah sembuhkan penyakitku, udah habis ini maka udah baik, udah kagak mau main bola lagi, mau ke masjid aja, mau ke musola aja, mau ngaji aja dah katanya. Itu baik, pergi aja lagi. Kemarin ngaji males, mancing merajin, nongkrong mulu di Empang ke laut. Minggu ini ke laut, minggu depan ke Empang. Selalu nggak sempat diajak ngaji. Begitu dapat musibah, bilang udah berhenti dah, mau main di musola aja, mau ngaji aja, boro-boro. Itu sebabnya karena kita belum sampai level yakin dengan iman kita. Iman kita lebih bersifat doktrinal, warisan, bukan kesadaran. Makanya kita diwajibkan terus menggali ilmu pengetahuan untuk sampai pada wilayah yakin dalam beragama bahwa itulah kebenaran yang harus saya jalani, sehingga kita tidak tertipu oleh kamuflase dunia ini. Dan kita alhamdulillah memang belum sampai pada level mereka, level orang-orang sekuler itu, tidak, cuma mirip-mirip. Miripnya bina kadang-kadang saya bilang tadi itu Tuhan hilang gitu. Saya ini pengalaman namanya ngajar ngaji, ceramah-ceramah. Ya pasaran saya kan banyak kan di kampung-kampung yang jamaahnya. Jarang banget orang kaya mau ngaji, jarang. Jamaah pengajian kalau ada tabligh akbar ribuan orang, saya pastikan 90% orang susah itu. Makanya kalau di sini nih orang-orang kaya pada ngaji begini, saya punya jempol cuma 2 nih. Saya angkat dua-duanya jempol saya orang sini, top. Kalau orang susah mulu ya emang orang semua mau kemana aja, mau kemana duitnya kagak ada. Ya udah, yang paling enak ya ngaji udah. Ada snacknya gratis. Sambil dengerin Ustadz ngomong, gitu. Coba pas punya duit, dapat gusuran tanah sepetak aja gue hilang petang hidungnya. Tipu daya dunia. Begitu modelnya. Sehingga lemah kita dengan tipu daya dunia. Iman kita padanya tergusur juga. Makanya banyak orang yang kemudian keluar dari Islam, ya, murtad bahasa agamanya, atau tidak sampai level murtad. Tapi itu tadi, agama tidak lagi penting. Yang penting hanya urusan dunia saja. Prinsip hidupnya sudah bergeser. Apa bahasa dia? Emang berislam kudu ngaji melulu, kudu ibadah mulu, kan kita butuh duit. Ibadah juga butuh duit. Bukan musola kan pakai duit, bikin masjid pakai duit. Maka kita butuh nyari duit. Iya bener.
Nggak ada yang mengingkari. Kalau ente cari uang, cari dunia untuk ibadah, itu bener. Tapi apa nyatanya kayak begitu? Kan belum tentu juga. Wong nyatanya aja gara-gara nyari duit itu kagak sembayang sih. Ada nggak? Kalau ente nyari duit, nyari nafkah, niatnya dari rumah untuk ibadah dan menjalankan kewajiban yang Allah bebankan sebagai seorang suami, menafkahi anak dan istri, kan ibadah itu niatnya. Kita niat ibadah, betul. Kalau niatnya buat ibadah, berangkatmu dari rumah sampai kau pulang, tetesan keringatmu sederajat dengan darah yang dialirkan di jalan Allah. Lelahmu pulang sampai di rumah menggugurkan segala dosa-dosamu, dan perjuanganmu sama dengan orang berjuang di jalan Allah. Kalau itu niatnya. Tapi nyatanya kalau udah urusan dunia, romannya agama nggak penting banget. Betul? Iya. Jangan bicara halal haram, Pak. Halal haram semua orang tahu. Jangan tanya tuh yang namanya bohong itu, nipu. Jangan tanya ustad. Tanya tukang tipunya. Halal apa haram? Tahu. Jangan tanya yang namanya melacur itu hukumnya haram apa enggak. Jangan tanya ustazah, jangan. Tanya jablainya. Tahu. Tapi tipu daya dunia dan godaan setan yang zayyana lahumus syaitanu wa a'malakum itu telah membuat kita seolah-olah kita melakukan kebenaran, padahal itu sebuah kesalahan. Dan tauhid kita juga bergeser. Tadi yang saya bilang tuh, saya mau terangkan di sini. Ini kadang-kadang tauhid kita bergeser. Nih saya jadi orang kaya. Kenapa saya kaya? Karena saya rajin kerja. Kenapa saya banyak uang? Karena saya pinter, sekolah saya tinggi. Kenapa saya banyak uang? Karena hidup saya luas. Karena saya dulu waktu kerja nggak kenal waktu, nggak lu ngaji mulu, sembahyang mulu, jadi susah lo. Nah, gitu. Kan kacau tuh. Emang dia pikir itu kalau dalam bahasa iman nggak ada, Bu, orang kaya karena pinter, orang kaya karena rajin, orang kaya karena kerja. Nggak ada jaminan. Siapa yang jamin? Kunci sukses adalah rajin kerja. Emang kita pikir orangnya gagal kagak rajin? Saya sukses kaya karena saya rajin usaha. Emang kita pikir orang miskin kagak rajin? Noh, rajin-rajin banget, saking rajinnya sampai nggak sempat sembahyang. Rajin, masih rajin mah. Emang uratnya bengkok? Pinter, kalau saya pinter, sekolah saya tinggi, maka saya jadi pejabat, jadi orang kaya. Nggak kudu-kudu, nggak semua orang pinter kaya. Tangga saya sarjana, ngontrak, kerjanya serabutan, lebih apes lagi ngontraknya di rumah orang yang gak sekolah. Ente mau bantah apa coba? Makanya orang Arab bilang laukanatil arzaku tajri alal hijah halakna idan min jahlihinnal bahaim. Kalau rizki itu berdasarkan akal, maka binatang akan binasa karena binatang gak punya akal. Nyatanya kambing, kebo, ayam pada gemuk-gemuk, nggak pada sekolah. Wah, ente kerja tapi ente kurang ulet kerjanya. Kalau ulet itu Benjamin ente bakal berhasil. Madura akan jadi paling kaya. Kenapa? Nyari duitnya 25 jam sehari, warungnya nggak tutup. Apa 25 jam? Ini nah, kan kalau Alpamidi kan 24 jam. Katanya orang Pantura, udah ngalahin Alpamidi. 25 jam katanya. Nggak kudu-kudu. Iman kita mengatakan berdasarkan ayat Quran itu, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Tuhanmu Allah itu dialah yang meluaskan rizki bagi orang yang ia kehendaki, dan dia yang menyempitkan rizki bagi orang yang ia kehendaki. Yang dikehendaki Allah punya keutamaan, ya dia dapat. Kembali kepada kehendak Allah pada akhirnya, itu etika kita bertuhan, sehingga Tuhan tuh hadir dalam hidup kita. Ini kalau gagal aja nyalain Tuhan, kalau berhasil
lupa sama Tuhan. Nah, ini kan copy paste Korun namanya. Karena Korun kan ngomong begitu, innama utituhu ala ilmin indi, saya ini memiliki kekayaan yang melimpah ini karena pengetahuanku. Wah, dia bilang begitu. Quran tuh tanya Hafiz, bener kan? Innama utituhu ala ilmin indi. Apa prinsip begitu sekarang nggak ada di kalangan kaum muslimin? Banyak orang Islam juga bilang begitu kok. Saya ini karena saya pinter, karena saya rajin, karena saya sungguh-sungguh. Sehingga dengan begitu keyakinan kepada Allah menjadi hilang, seolah tidak ada Tuhan dalam hidup kita. Kira ditagih zakat, disuruh orang sedekah, ngebantah akhirnya karena merasa bukan punya Tuhan. Ini boleh kerja gua, kan bahaya itu lama-lama. Turunannya itu yang berbahaya. Dari prinsip yang salah punya turunan yang salah. Maka kita mesti luruskan dulu akidah kita itu, iman kita itu. Maka jangan pernah bosan hadir ke pengajian. Ya, walaupun kita nggak dapat banyak, nggak dapat bisa langsung pinter, enggak, paling tidak maknanya ngecas aja dulu Pak. Memperbaiki pemahaman pelan-pelan, meningkatkan keyakinan kita. Ya termasuk saya juga. Kalau ngomong begini kan kayak orang bener. Kadang-kadang dalam pertarungan hidup juga berubah juga sama. Kudu ngecas lagi. Terus begitu. Makanya kalau forumnya simultan terus-menerus, semua kita jaga sampai endingnya terserah Allah sudah. Kita udah ikhtiar. Ya mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul. Itu betul kita menempatkan yang kata Nabi itu dua perkara penting hidup manusia. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Ini mesti kita beresin betul. Dan kita tidak boleh menggeser ini. Jadi Allah harus menjadi tujuan kita. Cara pandang kita juga mesti begitu. Tidak ada yang penting di dunia ini kalau tidak dikaitkan dengan Allah. Tidak ada yang berharga kecuali semua dikaitkan dengan Tuhan. Gak ada. Semua sampah pada akhirnya. Ya. Makanannya kita cari. Jadi apa semua? Jadi energi. Kalau nggak ada imannya, bikin rajin maksiatnya. Duit banyak, gimana nggak ada? Habis dia foya-foya nggak pugu lagu. Biar minta sumbangan mak, nggak mau ngasih, dibilang ustadz minta sumbangan mulu. Giliran buat nyawer mah, buat mabok mah. Ada hitung-hitungan. Karena nggak ada imannya. Kalau ada imannya enggak begitu. Dia lihat dulu mana yang benar, mana yang salah. Ini semua dari Allah dan harus dikembalikan kepada Allah. Itu yang paling penting. Maka nggak ada yang penting di dunia ini. Ilmu pun menjadi nggak penting kalau tidak digunakan untuk dekat dengan Allah. Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang ilmunya bertambah, pengetahuannya bertambah, kealimannya bertambah, tapi dia semakin dekat dengan Tuhan, ya berarti ilmunya membuat dia semakin jauh dari Allah. Nggak ada gunanya. Karena ayatnya itu lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Puncak tertinggi pencapaian ilmu pengetahuan adalah kesadaran manusia akan Tuhan yang maha kuasa, sehingga kemudian dihambakan dirinya sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ngomong kayak orang serius ini. Dan poin yang kedua, kebaikan kita tidak hanya melulu urusan kita dengan Tuhan, karena agama mengajarkan kita relasi dengan manusia, dengan makhluk. Maka Nabi menyebutkan yang kedua itu an-naf'u lil muslimin. Hidup ini harus memberikan dampak positif bagi orang lain. Kenapa saya menerjemahkan dengan orang lain? Tidak, dalam bahasanya teksnya kan muslim. Itu adalah dalam kitab Al-Adabun Nabawi disebutkan tidak melulu hanya muslim saja sebenarnya, karena misi kehidupan manusia ini, umat Islam ini, agama yang kita peluk ini karakternya rahmatan lil alamin. Jadi kebaikan kita pun harus dirasakan bukan hanya sesama muslim, tapi siapapun kita jumpai. Agama kita rahmatan lil alamin, kita pun hadir sebagai sosok manusia yang bisa memberikan kebaikan buat seluruh alam. Dan relasi kita dasarnya itu tadi, bahasa silaturahmi nggak main-main tuh, hubungan kasih
sayang. Islam yang punya itu kalimatnya, hubungan kasih sayang. Dasarnya karena kasih sayang, bukan kepentingan. Kalau hubungan berdasarkan kepentingan itu rapuh. Coba kita berteman sama orang karena ngarep bisa minjem duit, begitu minjem duit nggak dapat, bubar nggak saudara kita? Bubar. Ini hari memang ada orang bersaudara bikin komunitas, tapi yang ditargetkan keuntungan materi, keuntungan duniawi, nggak akan ajeg, Pak. Ada yang ikut ngaji cuma supaya bisa ngawinin, gampang ngundang. Ada yang begitu, ada ibu-ibu rajin banget ngaji, 2 bulan sebelum ngawinin majelis mana aja didatengin supaya gampang nyebar undangan. Habis ngawinin berhenti ngaji, pensue kata saya begitu ngaji. Ada Pak di Ciputat begitu? Ada. Kata saya, ada aja. Ini namanya agama dikapitalisasi itu. Hubungan kita dasarnya kasih sayang, itu nih aja yang Nabi ajarkan. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang ada di bumi, maka yang di langit akan sayang kepadamu. Ar-Rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang punya jiwa pengasih penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Maka kalau begitu kita membangun hubungan tidak pilih-pilih siapapun dia, apapun pangkat kedudukannya, apapun status sosial, kita akrabi. Ini milih-milih, berkawan sama yang kaya aja, sama orang susah beli. Kalau mau orang kaya akrab, kalau orang susah belaga nggak kenal. Model begitu, kita sekarang begitu bersaudara. Kalau saudara yang kaya, lebaran di mana aja kita datengin. Saudara yang susah mah tuh kampung sebelah, kita nggak tengok. Ada yang begitu? Ada. Resek. Tuh nggak masuk ini, nggak masuk. Kita yang satu ide aja, yang kagak seide, yang tidak sefrekuensi, enggak lah. Jalin hubungan, jangankan yang satu iman, Pak, yang beda iman saja kita disuruh membangun itu yang namanya nilai kemanusiaan, kebersamaan. Kalau bahasa kodim kan damai itu indah. Tuh, bahasa Al-Quran wasulhu khair, gitu bahasanya. Jangan saya bilang ini kodim ngambil dari situ kali itu. Asulhu khair. Damai itu indah. Membangun damai dasarnya kasih sayang. Itu makna silaturahim. Ketika saudara kita salah, kita ingatkan, kita tegur dia, kita ingatkan dia. Begitu dia tidak mau terima, ya udah nggak usah diributin. Masih ada kewajiban lain. Minimal apa? Doakan dia, semoga Allah kasih dia petunjuk supaya menemukan kebenaran, dan kesalahannya semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karena kita punya kasih sayang. Kita doakan supaya diampuni dosanya dan Allah hantarkan dia ke jalan yang benar. Bukan dikit aja beda romannya udah musuhan, mati. Nggak ada kewajiban kita memusuhi orang. Kewajiban kita mengingatkan, menasehati, mendoakan. Itu kewajiban kita, tuh namanya silaturahim. Dia susah, kita hadir. Kita hadir. Jangan datang lagi orang lagi kaya doang. Susah nggak kenal. Makanya katanya jangan ukur temanmu saat kau senang, ukur saudaramu saat kau susah. Siapa yang datang ke rumahmu itulah satunya saudaramu yang sebenarnya. Tapi jangan begitu juga. Ada sahabat ngajarin begini caranya. Kalau kita lagi senang, banyak yang minta sama kita, banyak yang ngerembengin kita, banyak yang minta tolong sama kita. Ya anggap saja itu Allah kasih kemudahan kita menyalurkan infak kita buat orang-orang yang membutuhkan. Tapi begitu kita susah nggak ada yang datang, bersyukur juga sama Allah. Kenapa? Mereka tahu kita nggak bisa bantu dia. Alhamdulillah dia nggak datang. Begitu. Coba kalau lagi susah tamu berjejer di rumah kita, apa nggak puyeng? Yang ono ngadu, yang ini ngadu, kita sendiri lagi susah. Akhirnya kita gentak orang, lu doang, gue juga lagi melarat. Ngomel kita, makanya dia nggak datang. Alhamdulillah, berarti dia tahu saya lagi nggak bisa bantu. Alhamdulillah. Itu menyonyol, ntar lu. Gila, gue susah nggak ada yang nongol. Ntar kalau gue kaya, gue lihat lu semua. Lu nangis darah juga mau bantu.
Udah tahu orang model lu kelirnya. Lu begitu. Sedikit aja konflik jadi musuh. Mana kasih sayang kita? Ini besok nih mau pilkada nih, hati-hati. Udah biasa aja urusan duniawi kayak begitu. Biasa aja udah, beda-beda. Jadi hidup itu berirama, biarin aja. Dan itu punya namanya berbeda, udah dari sononya. Ente mau akur semua, nggak bisa. Wong kita lahir dari yang berbeda. Nih saya nih lahir ke dunia, ini gara-gara bapak saya temennya itu perempuan. Saya lahir. Betul. Ibu lahir ke dunia itu karena ibunya ibu, teman hidupnya laki-laki. Dari perbedaan laki dan perempuan ini menyatu, bersatu dalam satu rumah, lahir kita. Maka begitu kita udah gede, udah sadar, udah punya otak, udah punya pikiran, bangun tuh kesadaran bahwa kita memang lahir dari yang berbeda. Jadi kalau menemukan perbedaan, tidak mesti silaturahmi kita putus, tidak mesti. Walaupun kita berbeda, itu semua keniscayaan. Nggak ada orang hidup nggak ada perbedaan, semua beda. Makanya saya dalam nasihat perkawinan suka saya bilang, nanti ada aki-aki biasanya ngasih nasihat sama cucunya, Neng, tong lu ntar rumah tangga kayak Nyai Amangkong. Ngapa emang? Nyai ini Mangkong nggak pernah ribut. Bohong tuh aki-aki, bohong. Nggak ada orang nggak pernah ribut, pasti ada ributnya. Mau ngomong apa ente? Jadi kalau semua perbedaan menjadi permusuhan, di mana kasih sayang kita? Coba kita gugah diri kita masing-masing di situ. Teruji justru kita punya kasih sayang ketika kita berbeda, kita tidak mengembangkan permusuhan, tapi menghadirkan kebaikan. Minimal lewat doa. Keren. Makanya sekali-kali tiru Nabi. Nabi tuh doain musuhnya yang nyakitin. Bapak tahu nggak riwayatnya Nabi doain musuhnya? Bu, Nabi doain Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu doa Nabi. Maka kita kalau mau niru Nabi, sekali-kali doain tuh musuh tuh, doain. Tuh tetangga yang suka nyakitin kita, doain waktu kita lagi tahajud, doain ya Allah limpahkan kesehatan dan rezeki yang luas bagi dia. Gitu, coba bisa nggak kira-kira? Kalau bisa keren, tuh namanya punya kasih sayang. Jangan doanya sambil ngeluh tuh, mampus. Boleh deh. Itu namanya nyumpain, bukan doain. Itu nggak punya kasih sayang. Jadi mau makna silaturahmi bukan kita cuman bicara secara verbal, kita dikit yuk silaturahmi itu faktanya kayak apa. Dan kita berbuat bukan untuk mengambil manfaat, tapi kita berbuat menjalin saudara agar hidup kita lebih bermanfaat. Itu yang kita nggak boleh kita lupa. Jangan mengambil manfaat, niatnya adalah memberikan manfaat. Maka kalau begitu relasi antara orang kaya miskin udah nggak ada bedanya, sunat sama saja. Ibu kawan turu-turu yang kaya, yang susah turu-turu susah. Ada grup-grupnya. Tidak ada dalam Islam. Islam nggak ada kasta. Kita semua sawasian, sama kita di hadapan Allah. Ketakwaan kita yang membedakan. Kalau prinsip itu kita pakai dalam berukhuwah, insya Allah utuh persaudaraan kita. Sesekali berbeda biasa, nggak usah jadi musuhan. Ini diajarkan oleh Nabi kita, sambung hubungan orang yang memutuskan hubungannya denganmu. Tuh berdasarnya Nabi ngajarin, sambung hubungan orang yang mutusin hubungannya denganmu. Kenapa? Karena nyambung hubungan yang udah ada itu mah biasa, nggak keren. Datengin orang yang udah datang ke rumah kita, namanya membalas kebaikan dia, saling kunjung, itu menormal. Yang keren itu kita masih mau datang kepada orang yang musuhin kita. Top nggak itu? Asal tebel muka aja kita. Mendisu gengsi kita yang berperang. Ah, malulah kita katanya gitu. Terkatanya gue yang salah, padahal dia yang salah itu. Gengsi itu yang kayak begitu. Bahkan suami istri aja masih berlaku padahal satu rumah tuh suami istri.
Itu kalau bukan karena Allah limpahkan kasih sayang kepada kita yang lebih, udah bubar lama jauh-jauh rumah tangga kita. Udah lama rumah tangga kita bubar. Karena kalau menurutin ambek masing-masing, itu laki bini aja kalau ribut emang gampang tuh nanya. Ayo udah pengalaman masing-masing. Lah. Suami padahal pengen banget, Bu, asal lagi marahan, udah nggak ngomong sama ibu. Saya kasih tahu, Bu, ya. Ini saya laki-laki, Bu. Jeritan suami. Cuman satu yang diharapkan perilaku istrinya, segera manjakan suamimu, tegur dia, sapa dia, layani dia, lumer artinya, lumer, luluh. Nih biar gak gagak kayak begini nih, kalau yang begitu mak lumer, lumer. Tuh di hatinya ngomong, gue mah nih asal bini gue makan ditanjain juga, udah gue lupa dah, udah beres sudah, segitu doang. Cuman kan bininya mangkreng juga, kata bininya enak aja, udah gue masakin bodo amat, jom makan kek kagak kek, gue taruh di meja. Akhirnya suaminya makin kesinggung, kata suaminya, emang gue burung dara, mendingan makan di restoran daripada makan di rumah, manjang urusannya. Coba bangun sikap tasamuhnya, beres. Yang salah memaafkan, apa yang salah minta maaf, yang dizolimi memaafkan, selesai. Dan itu rumah tangga kita kan memang hidup satu rumah yang tiap hari ketemu, ya memang lebih mudah beresinnya. Kadang udah 3 hari saling kagak sapa kan udah pegel dua-duanya itu. Bayangin satu rumah ketemu ngomong kagak, negor kagak, pegel udah. Secara kejiwaan, mental itu udah drop itu sebenarnya itu udah sama-sama pengen ditegur itu. Akhirnya yang karena serumah nggak sengaja pas kita masuk kamar mandi dia keluar tuh, bini kita keluar, kita nggak tahu kalau di dalam itu dia keluar, kita buka pintu dia keluar, kita masuk, nyenggol nih pundak, nyengir, selesai. Nyengirnya itu mukodimah, itu entry point. Itu lebih mudah memang kalau di rumah tangga, tapi kalau di masyarakat caranya gimana? Nih forum-forum kayak gini nih menjadi forum penyatu nih. Ini pentingnya tuh. Yang selama ini marahan berbeda, ketemu dalam satu majelis, insya Allah. Ketemu. Udah nih, maafin ya kemarin ya. Iya, coba kalau nggak ketemu lebaran monyet. Ya, kata dia, musuh gua noh, minggir. Susah ngebaikinnya. Kudu punya jiwa besar. Maka kata Nabi, silman khoto'a. Yang kedua, wa'fu amman zalamak, maafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. Enggak ada judul namanya dendam dalam Islam. Orang yang pantas dendam itu Nabi Muhammad kalau dia mau. Orang yang pantas dendam itu Bilal bin Rabah yang disiksa habis-habisan, cuman mati doang yang belum, Bilal disiksa. Tapi tahukah Bilal nggak punya dendam sama sekali. Bilal itu setiap kali dia selesai azan diiringi doa, di antara doanya adalah Allahumma hdi Quraisyan wa ati bihim. Ya Allah, berikan hidayah kepada orang-orang Quraisy itu yang dulu nyeksa saya, nyakitin saya. Dia nggak ngerti Islam, ya Allah. Hantarkan hidayah kepada mereka, ya Allah. Tuh, coba lihat. Itu yang Nabi ajarin. Makanya kita jadi guru ngaji, jadi ustadz kadang-kadang emang kudu lapang dada juga ngadepin murid. Lagi ceramah begini tinggal pulang kan sakit hati. Kita kalau kan kudu punya rasa, oh iya dia lagi banyak punya keperluan mendesak, kalau enggak juga pasti dia duduk di sini, kan begitu. Kalau enggak begitu Pak, akhirnya sakit hati. Ngajar ngaji kita mah dari mana-mana jauh mikirin, kalau jamaah udah kumpul kita nggak datang tuh gimana rasanya, gimana nggak enak. Akhirnya dari mana-mana kita pulang buru-buru datang ke pengajian, kita pikirin jamaah, tapi jamaah mana ada pernah mikirin ustaz. Ini model begini, nggak pernah mikirin ustaz, jepre-pre aja, nggak ada beban sekali. Kali mikirin gimana ya ntar ustaz kalau kita datang nggak ada jamaahnya, pernah mikir begitu? Kagak. Makanya ustaz kudu lapang dada, memaklumi jamaah. Puasa penutupan pengajian, jamaah kan mikir harusnya.
pengajian libur hampir 2 bulan kan libur. Kadang-kadang bulan Rejab awal udah nutup, Sya'ban awal udah nutup pengajian, nanti buka-buka lagi udah ujung Syawal, 2 bulan. Manji pikirin 2 bulan Ustaz gak ada pendapatannya dari mana? Ini pikirin. Kan pikirin orang mah, jangan diliburin aja, pikirin. Lo kan Ustaz selama libur ngaji ngojek. Biar punya dong rasa empati dan kasih sayang, biar punya pikiran jadi orang. Ya tapi yang begitu kita maklumi, wa'fu amman salam. Ya Allah, emang kalau di kampung masih mending gay. Kalau di kampung masa tempat pengajian emang lumayan bobolehan kita. Tapi kalau kita ngajar di kota-kotaan gitu, emang kagak punya pikiran sama sekali. Pulang-pulang aja. Jangan pikirin kita libur 2 bulan ntar nyari makan dari mana. Ini apa urusannya dengan silaturahmi sama beginian, Pak? Ada urusannya. Bukan duitnya, Pak, kepeduliannya. Loh, yang penting kan pedulinya itu loh, Pak. Betul? Iya. Dan yang terakhir, waqti amman haramak, memberilah kamu kepada orang yang tidak suka memberi. Ini bikin berat aja ini urusan. Kalau memberi kepada orang yang sudah memberi kita, gampang, dia datang ke rumah kita bawain makanan. Wajar kalau kemudian kita datang ke rumah dia juga bawa membalas kebaikan, normal. Belum keren tuh mas, standar. Yang keren itu saudara yang pelit, tetangga yang pelit seumur-umur nggak pernah bagi, kita selalu kita bagi. Iya, al insan abdul ihsan, al insan abidul ihsan. Manusia itu tunduk dengan kebaikan. Lama-lama gue aja baik. Itu cara Nabi ngajarin kita merawat cinta kasih, bukan immaatan, bukan menjadi orang yang reaktif. Ya. In ahsanu, in ahsantum ahsantu. Kalau kamu baik, aku baik. Wa in asatum asatu. Lu brengsek, gue bisa lebih brengsek dari lu. Tidak begitu kata Nabi. La takun immaatan. Wala taqulu in ahsantum ahsantu wa in asatum asatu. Jangan kau bilang kalau kau baik, aku baik sama kamu. Kau sopan, aku segan. Ya, itu bahasa di sono. Kalau kamu brengsek, aku bisa lebih brengsek dari kamu. Bukan begitu. Tapi katakanlah walakin qulu in ahsantum ahsantu wa in asatum ahsantu. Katakanlah jika kau baik, aku akan berusaha lebih baik. Dan apabila kau melakukan keburukan kepadaku, aku akan terus berusaha melakukan kebaikan kepadamu. Menyala, Pak, kalau begitu saudara-saudara kita. Keren nggak? Keren. Cuma lagi-lagi itu adanya di pengajian. Nah, baru akan menjadi istiqomah kalau itu kita praktekkan. Menjadi amaliyah, menjadi kebiasaan, menjadi perilaku yang itu buah dari makna kita beragama. Baik di dunia kita akan baik di akhirat. Mulia di dunia kita mulia di akhirat. Selamat di dunia kita selamat di akhirat. Bahagia dunia, bahagia di akhirat. Jelas? Paham? Nah, udah jelas, udah paham. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.